7 bulan. bulan. Apa kabar? Baik. Ketemu lagi dengan aku, Ibu Nurul, dan Aku Ibu Ayu yang di ada di Bali. acara. Iya, betul, di Bali. Di acara apa kita, Nurul? Ngobrol bareng Ibu. Ibu. Kita hari Episode ini episode berapa berapa ini? yuk? Episode 11. 11 nggak berasa. Sudah mau 1 tahun kita jalanin kegiatan komunitinya 7 bulan Iya, berbasis YouTube dan podcast ini. Awalnya sih gara-gara pandemik yuk ya kita bikin Iya. ini. Karena kalau dulu kita setiap bulan bikin community event offline di studio 7 bulan, sekarang ya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita alihkan semua kegiatan komunitas kita Ke di digital. kita. Jangan lupa subscribe sama follow akun podcastnya 7 bulan. Nah, Oke, kalau Bu Ayu, kita di episode 11 ini kita mau ngobrol tentang apa? kita mau ngobrol. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngobrol soal karir perempuan, achievement, macam-macam deh ya. Nah, sekarang kita mau agak sedikit balik lagi nih ke tema-tema waktu kita episode-episode awal. Kita mau ngebahas soal hubungan rumah tangga, soal pernikahan. Pernikahan ya, sebuah organisasi terkecil ya yang ada di sebuah negara. Iya. Kecil tapi kadang suka kompleks ya menghadapi isu-isu yang bergejolak di rumah tangga. Benar banget. Nah, di episode 11 ini aku dan Bu Ayu mau ngebahas mengenai tahun yang apa yuk? Tahun-tahun rawan dalam pernikahan. Ya, Benar nggak sih adanya itu gitu? Mungkin keluarga 7 bulan juga mungkin pernikahannya mungkin nih ya ada yang masih sama kayak kami tuh yang masih di bawah 10 tahun mungkin mengalami gejolak-gejolak pernikahan. Terus banyak dengar dari teman-teman atau dari keluarga atau dari orang tua katanya kan kalau 5 tahun pernikahan itu berat banget gitu. Kamu tuh nanti akan menjalani 5 tahun pertama tuh berat tapi selebihnya udah enak gitu. Katanya sih gitu ya Nurul ya. Aku juga nggak tahu nih. Menurut kamu gimana? Kamu kan kayaknya yang nikahnya udah lebih senior tuh dibandingkan aku. Ya, aku sendiri kalau Bu Ayu tadi kita ngobrol baru usia pernikahannya 5 tahunan ya. Kalau aku agak senior sedikit, aku udah mau jalan 8 tahun menikah. Dan bener sih kalau pengalamanku juga awal-awalnya tuh sweet ya, pas baru menikah. Tapi setelah itu pasti ada gejolak-gejolak, apalagi dengan kehadiran anak pasti juga ekspektasi ke pasangan berubah, pola komunikasi juga berubah, terus ngobrol soal quality time ke pasangan setelah kehadiran anak juga itu pasti beda banget ya dibanding dulu kita belum punya anak. Nah, benar kata Bu Ayu, kita tuh sering banget dengar omongan-omongan orang yang bilang bahwa 5 tahun pertama pernikahan itu berat, atau kalau di luar negeri kita mungkin mengenal istilah 7 year itch, jadi dia tahun ke-7 gatel-gatel sakit gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan ada mitos yang mengatakan bahwa setiap kelipatan 5 tahun challenge-nya beda, tahun ke-5 beda, tahun ke-10 beda, 15 beda. Jadi kayak pemilihan pilpres nggak sih? Betul. Ada ujiannya gitu ya tiap 5 tahun sekali. Betul, kan negara Indonesia ganti presiden tiap 5 tahun kita pemilu, ini nggak mungkin kan tiap 5 tahun pernikahan pasangan kembali kan tidak mungkin gitu. Terus ujiannya ujian tidak tertulis ya, ujian praktek. Per 5 tahun sekali. Betul, dan nggak tahu juga lulus apa enggak gitu kan. Nah kadang menanggapi gosip-gosip atau mitos-mitos seperti ini juga kita jadi mungkin ngejalanin pernikahan itu agak-agak takut atau konflik tahun ini selesai nanti konflik tahun depan apalagi kayak udah parno duluan ya dengan bahwa setiap kelipatan 5 ya akan ada konflik gitu ya. Nah di episode kali ini aku sama Bu Ayu punya teman dari keluarga 7 bulan juga yang kita mau undang nih untuk berbincang-bincang mengenai tahun rawan dalam pernikahan. Benar atau cuma gosip atau cuma mitos? Iya nggak? Siapa Bu Ayu
teman kamu hari ini? Nah, kita undang nih narasumber kita hari ini tuh menarik banget deh. Dia juga seorang ibu dari seorang anak yang lagi lucu-lucunya anaknya kalau aku lihat di Instagram nih. Dan dia juga seorang psikolog. Namanya Elita Kirana MPSI. Kita undang aja langsung ya. Halo Elita. Apa Halo. kabar? Iya, baik. Semua baik ya. Anakmu baik ya. Baik. Pernikahan baik ya. Mudah-mudahan. Karena kita Iya. siang ini mau ngebahas soal pernikahan nih ya Nurul ya. Betul. Aku sama Ayu tadi lagi ngobrol-ngobrol mengenai tahun-tahun rawan dalam pernikahan. Itu mitos atau fakta ya, Elita? Karena kalau ya sebenarnya yang udah tadi aku bahas juga sama Ayu, katanya kan kelipatan 5 tahun nih Iya. kalau di Indonesia. Tahun kelima konfliknya ini, nanti tahun ke-10, ke-15 gitu ya. Atau ya kalau di luar negeri sempat ada filmnya juga kan, 7 Year Itch gitu ya. Dalam pernikahan adalah sebuah masa yang cukup krusial. Kalau kita bisa lewatin tahun-tahun krusial itu, kita bisa naik kelas nih dalam pernikahan. Nah, menurut Elita sendiri sebagai seorang profesional psikolog, benar atau enggak sih ya gitu ya. maksudnya mitos-mitos yang berkembang selama ini soal, bahkan aku pernah dengar juga katanya 3 tahun terus 5 tahun terus 10 tahun. Nggak tahu deh itu benar atau enggak. Oke, jadi memang benar nggak sih rawan ya? Pasti benar banget itu rawan. Tapi tahunnya pasti tahun ketiga, pasti tahun kelima, atau pasti tahun ketujuh. Itu nggak ada patokannya. Karena kan setiap pernikahan itu kan yang menjalani orang-orang yang berbeda ya, 2 orang yang berbeda. Satu pasangan dan pasangan yang lainnya kita nggak bisa pukul rata gitu. Jadi ya memang akan ada tahun-tahunnya rawan, tapi nggak ada patokan umumnya gitu. Secara umum sih kalau di luar negeri kan 7 Year Itch gitu ya. Ternyata itu malah basicnya dari judul film gitu. Nah, kalau penelitian sendiri menunjukkan malah biasanya perceraian itu terjadi di tahun antara tahun keempat sama tahun kelima gitu. Yang banyak terjadi. Oke, kalau dari hasil penelitian yang Elita baca, bahwa sebetulnya memang ada ya tahun-tahun konflik, betul tahun-tahun rawan seperti itu. Dan tadi Elita juga ada mention bahwa di tahun keempat dan kelima, walaupun nggak serta-merta secara realitanya memang di tahun tertentu gitu ya Elita. Nah, biasanya nih Elita, penyebabnya apa ya bisa terjadi tahun-tahun konflik seperti ini dalam rumah tangga? Jadi basically itu sebuah pernikahan tuh biasa ada kayak stage-stage gitu, tahap-tahap yang dilewatin gitu. Biasanya tahap-tahap stage pertama gitu the romance stage, masa-masa yang penuh cinta, penuh kasih, penuh berbunga-bunga gitu ya. Masih awal nikah, masih manis-manisnya, masih sayang-sayangnya gitu. Pengen lakukan semuanya yang terbaik buat pasangannya. Jadi mungkin pasangannya suka makan ini, bela-belain belajar masak, atau tadinya biasanya waktu masih tinggal sendiri jarang bersih-bersih, tapi biar suaminya senang, mungkin biar istrinya senang jadi behave gitu ya. Jadi masih kelihatan masih mengupayakan sisi terbaik dari dirinya gitu. Biasanya masa-masa ini berjalan antara 2 bulan sampai 2 tahun, itu beda-beda setiap pasangan. Nah, setelah behave terus gitu ya, menampilkan sisi terbaik diri terus, kan capek ya lama-lama ya. Akhirnya masuk ke stage kedua nih. Stage 2 itu adjusting to reality. Nah, di tahap ini mulai nih kita kelihatan kayak kejelekan-kejelekan diri kita gitu ya. Mulai mungkin kelihatan malesnya, kelihatan nggak sabarannya, kelihatan joroknya segala macem. Nah, di fase-fase ini nih biasanya karena kita udah lebih familiar nih dengan pasangan, udah 24 jam, 7 hari, 31 hari gitu ya, udah berbulan-bulan sama pasangan, ya udah kelihatan semuanya luar dalamnya. Nggak mungkin kita nahan-nahan diri bagus terus gitu ya. Dan akhirnya ketika itu mungkin salah satu pasangan akhirnya mulai menyadari kok beda nih sama waktu awal-awal nikah kayak gitu. Dan jadi ini udah mulai kelihatan nih, oh realitanya tuh pasanganku tuh seperti ini gitu. Kadang mulai membuat bingung nih, kok ini banget ya berubah banget. Nah, kayak gitu biasa yang dikeluhkan gitu ya ketika masuk stage 2 ini. Nah, di fase-fase ini kemudian penting banget untuk pasangan itu
belajar komunikasi yang efektif, menyelesaikan konflik, menyelesaikan perbedaan yang ada. Karena ketika di sini nggak berhasil nih, di stage selanjutnya, di stage 3 itu the power struggle stage, karena ketika tadi ya perbedaannya makin nampak, makin kelihatan, mungkin jadi kelihatan egois, kelihatan nggak perhatian, nggak bisa dipercaya, segala macam, hal-hal yang tadinya tuh mungkin hal kecil bisa jadi hal yang begitu besar di sini, yang sulit kita tolerir dari pasangan. Dan gimana nih, kan sebuah pernikahan itu adalah kita bekerja sama dengan pasangan sebagai tim gitu ya. Ketika kita bersama pasangan nggak bisa komunikasi yang baik, tentu yang terjadi adalah banyak pertengkaran gitu ya. Dan akhirnya ketika banyak pertengkaran terus-menerus, banyak gesekan, bisa jadi gagal. Tapi ketika berhasil nih melewati fase ini, itu kita baru bisa naik level. Nah, yang banyak terjadi di pasangan-pasangan yang kemudian mungkin memutuskan berpisah gitu ya di fase ini nih, di fase nggak berhasil melewati di fase ketiga ini gitu. Jadi akhirnya cerai, dan memang ini beda-beda banget. Mungkin ada yang di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, beda-beda. Nah, ketika berhasil nih menyelesaikan di fase ini, naik ke level selanjutnya, stage 4, stability stage. Nah, karena tadi ya udah menyelesaikan banyak konflik, udah mulai komunikasinya lebih efektif menyelesaikannya. Jadi di level ini udah mulai sadar nih kita bahwa pasangan kita itu orang yang nggak sempurna, bahwa saya dan pasangan itu adalah pribadi yang berbeda. Tapi it's okay, perbedaan ini bisa diselesaikan nih. Sehingga di fase ini yang terbangun itu adalah rasa pertemanan dan juga komitmen, sehingga biasa relasinya kan lebih nyaman, lebih bahagia. Nah, tapi jangan terjebak di relasi stage ini aja, karena ketika stabil di stage ini terus, bisa kemudian yang muncul adalah kebosanan karena udah terlalu nyaman. Biasanya nih kalau misalnya banyak itu ya apa, ibu-ibu kalau di rumah terlalu nyaman jadi dasteran doang, lusuh gitu ya sering dibilangnya ya, karena mungkin udah terlalu nyaman gitu. Nah, makanya penting banget kita juga naik ke stage selanjutnya, stage 5 atau di commitment stage gitu. Di sini ketika kita sudah mengenal betul diri pasangan, kesalahannya, kekurangannya, nah di sini kita bukan cuma lagi sama pasangan tuh bukan cuma butuh, bukan cuma seadanya, tapi kita juga menyadari bahwa kita memilih dan menerima pasangan kita adalah sahabat terbaik kita, sehingga kita menjadikan pasangan sebagai teman bertumbuh bersama, saling mendukung, saling kesamaan tujuan hidup, sehingga tetap ada sparking-sparking cintanya gitu antara si suami dan istri gitu. Oke, jadi, setiap pernikahan itu tiap pernikahan itu kita akan melalui kurang lebih ada 6 fase itu tadi ya, Lima, Elita ya? lima Kak. Oh 5 Iya, tahap ya? iya. Ada 5 tahap ya, cuma, kapan, waktunya kita ada di stage yang mana itu kita nggak tahu ya gitu. Iya. Mungkin bisa sampai 3 tahun, mungkin ada di romance stage, mungkin nggak sih? Bisa aja Bu Nurul gimana? Dulu romance-romancenya sampai pernikahan ke berapa ini tahun ke berapa? Kalau aku memang ya di awal-awal pernikahan romance stage-nya cukup berasa, tapi ya sempat ngedrop pas punya anak karena mungkin balik lagi ya ke fondasi komunikasinya pasti berubah ya kalau kita udah punya anak. Tapi sih sekarang udah mau jalan tahun ke-8, kayaknya sih sudah di stability stage nih gitu ya. Nah, aku mau tanya deh Lita, kalau misalnya sebuah hubungan pasangan ya sudah ada di tahap misalnya di tahap stage keempat tadi stability stage, bisa nggak sih kucluk-kucluk nih langsung ada konflik jadi turun lagi di stage bisa banget Kak. Jadi memang stage 2? ini fluktuatif banget gitu. Jadi bisa turun lagi, tapi tentu kalau ketika kita udah naik, pasti tentu akan lebih mudah untuk naik-naik levelnya lagi gitu ya. Jadi bukan kondisi yang stabil kan, kehidupan kita kan bukan kehidupan yang gini-gini terus ya. Pasti banyak faktor yang mungkin berubah, mungkin yang mempengaruhi gitu. Oke, jadi memang si stage dalam hubungan suami istri ini fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Nah, aku juga mau tanya dong, sebetulnya triggernya yang bisa bikin hubungan suami istri ini fluktuatif apa aja? Ya kan? Nah, nanti kita akan ngobrolin detailnya di segmen 2 ya, Bu Ayu. Oke. Iya, betul. Detailnya akan kita bahas di segmen 2. Tapi ini tuh
Aduh, aku tuh menarik banget, banyak yang pengen aku tanyain ke Elita, banyak yang kepo. Banyak yang bikin aku kepo gitu, karena pas banget nih karena, banyak apa ya, banyak mitos-mitos soal pernikahan di tahun kelima, pas banget aku di pernikahannya di tahun kelima. Deg-degan jadi ya, Kak? Heeh, makanya deg-degan, makanya juga suka banyak tanya-tanya sama Nurul gitu. Jadi sebenarnya, si tahapan-tahapan tadi tuh bisa aja muter-muter terus ya? Bisa, bener banget. Ya, sampai pernikahan udah umur 20 tahun pun bisa aja balik lagi ke stage Bisa. romance lagi, ke stage yang, nomor 2 lagi, 3 lagi, kayak gitu kurang lebih ya, seperti itu ya? Oke deh kalau gitu. Makanya nggak ini juga ya, nggak maksudnya banyak juga kita lihat kayak berita-berita artis udah married puluhan tahun, ujung-ujungnya juga bisa divorce, atau bahkan juga ada yang baru nikah 1 tahun atau bahkan di bawah 1 tahun akhirnya memutuskan untuk bercerai karena ya itu tadi hubungan suami istri itu fluktuatif. Nah, penyebab fluktuatifnya apa? Kita bahas di segmen 2. Jangan kemana-mana.